Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helga Septriana dari PGSD Indralaya 2019, NIM 06131281924029. Di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen penilaian, yaitu saya mengambil dari kelas 4 pembelajaran PKN, subtema 2 pembelajaran 4. Kompetensi inti kelas 4 ini yaitu ada 1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Yang kedua, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati atau mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dengan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Yang ketiga yaitu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Yang di sini yaitu KD-nya terdapat 3.1, memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. Yang kedua yaitu 4.1, menjelaskan makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, indikator di 3.1 yaitu 3.11 menjelaskan sila kedua pada Pancasila. Yang kedua yaitu 4.1, memberikan contoh pengalaman dari sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu, kita akan fokus ke dalam sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Mata rantai berbentuk segi 4 melambangkan laki-laki, dan mata rantai yang berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan melambangkan hubungan manusia satu dengan yang lainnya, yang perlu bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini bermakna sebagai berikut. 1. Setiap manusia setara dan sejajar. 2. Beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. 3. Anti penjajahan. Dan 4. Mengutamakan kebenaran dan keadilan. Baiklah, kita masuk ke dalam proses penilaian. Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh guru untuk mengukur tingkat kompetisi peserta didik. Hasil penilaian digunakan sebagai bahan penyusun laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan guru, yaitu dari pengamatan, sikap, tes pengetahuan, dan prestasi unjuk kerja atau hasil karya atau proyek dengan rubrik penilaian sebagai berikut. Yang pertama yaitu kita lihat ada penilaian sikap. Nah, penilaian sikap itu seperti ini formatnya. Yang pertama kita harus melihat peserta didik itu apakah dia sudah santun, toleran, peduli, patuh, tertib, mengikuti prosedur. Nah, kalau kita lihat misalnya peserta didik itu kurang santun dalam pergaulan, dalam mengerjakan proyek, nah kita kriterianya itu apakah sudah belum terlihat, atau mulai terlihat, atau mulai berkembang, atau membudaya. Nah, keterangan ditambah dengan keterangannya. Yang selanjutnya yaitu tentang penilaian kognitif atau penilaian pengetahuan. Nah, kriterianya yaitu mudah dilakukan, sesuai kebutuhan kelas, memberikan manfaat bagi kelas. Nah, penilaiannya itu nilai 4 yaitu sangat baik, nilai 3 yaitu baik, nilai 2 yaitu cukup, nilai 1 yaitu perlu pendampingan. Nah, apa saja sih kriteria dari penilaian 4 atau yang sangat baik? Yaitu semua ide yang ditulis mudah untuk dilaksanakan, semua ide yang ditulis sesuai dengan kebutuhan kelas, dan semua ide tersebut memberikan manfaat bagi kelas.
Nah, sedangkan nilai 3 atau nilai yang baik itu sebagian besar ide yang tulis seperti mudah untuk dilaksanakan, sebagian besar ide yang ditulis sesuai dengan kebutuhan kelas, sebagian besar ide tersebut memberikan manfaat bagi kelas. Nah, kalau ide yang cukup atau nilainya cuma 2, yaitu sebagian ide yang ditulis mudah untuk dilaksanakan, sebagian ide yang ditulis sesuai dengan kebutuhan kelas, dan sebagian ide tersebut memberikan manfaat bagi kelas. Kalau nilai yang perlu pendampingannya itu sebagian kecil ide yang ditulis mudah untuk dilaksanakan, sebagian kecil ide yang ditulis sesuai dengan kebutuhan kelas, sebagian kecil ide tersebut memberikan manfaat bagi kelas. Baiklah, yang selanjutnya yaitu atau yang terakhir, penilaian psikomotorik atau keterampilan. Nah, kita bisa lihat format penilaian psikomotorik seperti ini, aspek yang dinilai dan penilaian. Nah, soal penugasan, nanti kita akan beri ini kepada peserta didik, peserta didik akan menjawabnya, dan kita akan menilai atau penskoran yang dijawab oleh siswa. Nah, total nilai siswa dibagi dengan total nilai maksimal dikali 10. Seperti itulah penilaiannya. Baiklah, sekian presentasi dari saya atau sekian dari penjelasan instrumen penilaian dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.